Kita mau pendalaman bulan kitab suci nasional 2021. Tema yang diajukan oleh panitia bulan kitab suci nasional ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Oke. Nah, tema itu kan dijabarkan dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama kita dulu, kalau teman-teman ingat, kita membahas keputusasaan. Jadi Yesus sahabat seperjalanan bagi mereka yang putus asa. Lalu yang pertemuan kedua kita bahas Yesus sahabat seperjalanan bagi mereka yang kehilangan. Kalau teman-teman ingat, bagian yang kedua itu kita bahas tentang orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Bisa karena COVID, bukan, bisa juga karena hal yang lain. Tapi bagaimana akhirnya kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang menjadi sahabat seperjalanan kita itu macam-macam caranya waktu itu. Kalau teman-teman ingat, saya sebutkan waktu itu ketika ada orang lain yang menemani kita pada saat kita kehilangan atau berduka, atau ada pribadi-pribadi yang datang dan mengajak kita berdoa kepada Bapa. Ada yang memberi harapan supaya kita tidak hidup dalam kesedihan atau berduka terus-menerus, tetapi kemudian kita diajak untuk melihat ke peristiwa kebangkitan. Jadi pertemuan kedua yang lalu kita bahas itu hari Jumat yang lalu. Nah, hari ini kita mau pendalaman kitab suci BKSN 2021 pertemuan yang ketiga. Temanya bagus, Yesus sahabat seperjalanan bagi mereka yang menderita. Dan nanti kita akan mendengarkan kisah orang Samaria yang murah hati. Dan untuk itulah malam hari ini saya mengundang satu teman, Togi Siahan, nanti untuk berbagi dengan kita bagaimana dia menjadi teman untuk orang-orang yang menderita. Asik ceritanya pasti ya. Saya mengenal Togi itu sudah lama, sejak 2006. Terus pertemuan yang ketiga ini kita akan menggunakan bacaan dari Injil Lukas. Jadi teman-teman yang punya kitab suci, bagusnya kitab suci kita yang kayak gini deh ya. Kita buka ya, kita akan menggunakan Injil Lukas bab 10 ya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita ngomong-ngomong, dalam pertemuan bulan kitab suci nasional ini juga saya melihat banyak kreativitas yang muncul dengan menggunakan medsos ya. Jadi ada Suster Yulita juga pakai pertemuan medsos, terus OMK kita, lalu kelompok jomblo ya, jomblo itu juga buat sudah mulai pendarahan, syukurlah ya. Kemudian pergi sekali juga buat ya. Mereka saya undang sih malam ini, tapi saya nggak tahu apakah mereka bergabung apa tidak ya. Jadi terima kasih sudah mampir, dan saya harapkan kita bisa 1 jam ke depan bersama-sama untuk memulai pertemuan bulan kitab suci yang ketiga ini. Dan saya yakin banyak teman-teman juga yang mungkin tidak bisa bergabung malam hari ini, nanti bisa lihat siaran ulangnya ya. So teman-teman, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa memulai pertemuan kita malam hari ini. Silahkan mengambil posisi yang menurut teman-teman oke untuk berdoa. Saya akan memimpin supaya pertemuan kita nanti bisa sungguh-sungguh bermanfaat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah teman-teman untuk hari ini, hari yang sudah kita lalui, yang sebentar lagi kita akan akhiri. Dan bersyukurlah malam hari ini kita diberi kesehatan. Bersyukurlah juga bahwa pada malam hari ini teman-teman masih bisa bertemu dengan orang-orang yang teman cintai. Bisa bertemu dengan istri, suami, atau keluarga, atau adik kakak, atau teman satu kos-kosan, atau siapa saja. Saya sendiri bersyukur bisa bertemu tadi dengan Romo Sepi, Buder Sigit, lalu bisa melihat Bayu dan
mantau pulang dari kebun dengan sehat. Allah yang Maha Baik, kami yang ada di media sosial ini dari manapun berada, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Palembang, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jogja, memohon kepadamu agar Engkau mengajar kami, memohon kepadamu agar Engkau mengarahkan perjalanan hidup kami dengan sabdamu yang sungguh menjadi suluh bagi langkah kami. Berkatilah juga Togi yang nanti akan berbagi, akan bersharing kepada kami, dan berkatilah kami agar hati kami dibuka oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, saya akan membacakan Injil Lukas. Ini tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kalau teman-teman ada di situ silahkan membaca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Nah teman-teman, saya ingin memberi pengantar singkat tentang bacaan ini, yang tentu menjadi bacaan yang indah, yang bagus. Intinya Yesus itu ditanya oleh ahli Taurat dan ahli kitab tentang hukum yang terutama. Yesus menjawab, "Apa menurut kamu yang kamu ketahui?" Dan dikatakan hukum yang terutama adalah hukum kasih. Dan kasih itu ditujukan bukan hanya kepada Allah tetapi kepada sesama. Lalu orang yang bertanya kepada Yesus itu bertanya balik, "Lalu siapa sesamaku?" Kemudian Yesus menjawabnya dengan menggunakan perumpamaan.
Kalau kita mengasihi sesama, sebenarnya siapa sesama kita? Lalu Yesus menceritakan sesama itu adalah kisah tentang seorang yang dirampok, sekarat mau mati, dan orang yang melewati di situ ada 3. Yang pertama adalah tadi itu orang yang kita sebut tadi itu sebagai orang Lewi, atau kalau zaman sekarang Lewi itu adalah orang yang mengurusi tempat ibadah. Lalu imam itu seperti saya, orang yang memimpin ibadah. Dan yang terakhir adalah orang Samaria. Orang Samaria itu bagi orang Yahudi adalah orang asing, orang yang Tuhannya berbeda, ya kafir gitulah ya. Nah, 3 orang ini ternyata bersikap berbeda terhadap orang yang mengalami penderitaan tadi. Dan bagi Yesus, orang Samaria ini adalah teladan orang yang menjadi sesama bagi sesamanya. Artinya orang Samaria ini walaupun tidak ada kenalan, dianggap sebagai orang kafir, walaupun dia sebenarnya secara predikat religius tidak punya embel-embel yang khusus, rohaniwan atau apa, tetapi ternyata hatinya digerakkan oleh belas kasih. Lalu dia menolong yang menderita tadi. Nah, sesama adalah orang yang tergerak hatinya terhadap sesama yang menderita. Itu yang dikatakan sesama. Dan ketika orang-orang mendengarkan itu dan mengamini, oh benar jawabanmu Tuhan, Tuhan mengatakan pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya sesama itu bukan definisi, tetapi sesama itu adalah orang yang sungguh-sungguh kamu hadapi dan kamu buat kasih itu kepadanya, bukan hanya level diskusi dan omongan. Nah, kurang lebih itu. Bacaan ini sederhananya ngomongin tentang sesama yang menderita. Dan saya menjadi sesama yang menderita kalau hati saya tergerak dan menolong dia, membantu dia. Walaupun mungkin kita tidak ada hubungan sama sekali. Untuk itu saya akan mengundang Togi untuk ngobrol dengan kita, ya. Bisa saja Togi punya pengalaman dia menjadi orang yang menderita dan ada orang Samaria yang menolong dia, atau dari pengalaman dia menjadi orang Samaria yang menolong orang yang menderita. So ini bukan kesombongan tapi pengalaman. Bagaimana kita melihat kisah ini tadi dari 2 sisi. Bisa saja kita sebagai orang yang menderita dan ditolong oleh orang Samaria, nggak tahu siapa itu, atau kita yang menjadi orang Samaria menolong orang yang menderita. So saya akan invite Togi untuk sharing tentang pengalaman dia berkaitan dengan hal ini, ya. Hey, malam. Posisi di mana Togi? Ini kebetulan lagi di rumah sepupu, lagi ulang tahun. Cuma nggak apa-apa, aku pakai kamarnya aja. Oke. Berarti nanti habis ini kamu masih lanjut acara ya? Iya. Terima kasih untuk waktunya Togi, lama nggak ketemu. Aduh. Iya, Romo. Sejak aku berkabar sama kamu sejak pernikahanmu dan mamamu nggak ada itu ya. Habis itu kita nggak kontak lagi. Iya. Oke Togi. Iya. Tadi saya bacakan tentang hal itu untuk bersharing kepada teman-teman bagaimana pengalaman kita, khususnya pengalaman Togi, bisa saja menjadi orang Samaria yang menolong orang yang menderita, atau bisa saja kamu menjadi orang yang menderita ditolong oleh orang Samaria. Tapi saya lihat kamu punya background pengalaman dengan tempat kamu kerja, mungkin kamu bisa berbagi tentang itu. Kamu boleh perkenalan ke teman-teman kita yang ada di sini dulu. Silakan Togi. Oke, selamat malam semua, selamat malam guys. Saya Togi, saya sekarang kerja di lembaga pemasyarakatan sebagai konselor adiksi, menangani para pecandu-pecandu narkoba. Ini maksudnya pengalaman apa nih, Mo? Yang justru ke arah mana, Mo? Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih kamu yang menemani orang-orang yang menderita di tempat rehabilitasi, boleh? Atau pengalaman kamu sebagai orang yang ditolong oleh orang Samaria, gitu. Dengan background kamu di situ. Yeah. Bisa saja pengalaman kamu di tempat rehabilitasi. Mungkin yang pertama kali ya. Please. Pengalamannya sih sebenarnya lebih seru ya, Romo.
kalau dulu itu sebenarnya yang namanya passion aku tuh memang ya di sini terus keluar kerja lagi itu sebenarnya eh, kalau bisa dibilang bahwa passion itu baru saat inilah ditemukan. Jadi passion. Setelah berapa puluh tahun gitu ya? Setelah berapa puluh tahun itu, Romo. Pencarian jati diri itu. Pencarian jati diri akhirnya sampai terpikir awalnya nggak terpikir sih, Romo. Nggak terpikir sampai ke sini, Romo. Cuma kadang-kadang yang bukan kadang sih. Cuma waktu itu mungkin seperti yang tadi yang kedua ya, ditolong ya orang Samaria ya. Nah itu mungkin pada saat itu yang aku juga pada saat itu masih bingung dengan kerjaan apa yang harus kujalani segala macam. Romo tiba-tiba seperti cerita Romo tadi ada orang memang yang mengajak gitu. Dan dari awal tuh sudah berminat. Akhirnya saya jalani itu ada yang ngajak, saya jalani itu. Kebetulan waktu itu saya sudah 2011 sampai 4 tahun. Saya sudah 4 tahun menjalani recovery. Gitu. Ketika saya sudah 4 tahun menjalani recovery, saya sudah bersih dengan segala pemakaian zat. Akhirnya saya mulai dijerumuskan ke situ. Istilahnya dijerumuskan ya. Dalam tanda kutip. Iya, tanda kutip. Nah, jadi ketika dijerumuskan itu, aku saat itu juga menemukan kayaknya passion aku di situ emang. Karena di masa lalu memang banyak sudah menempa aku gitu hal bidang itu. Sampai saat ini dari waktu itu kan sempat berapa kali pelatihan, sertifikasi, macam akhirnya jadilah seorang konselor di Romo. Kamu mulai tahun berapa itu? Pengalaman saya mulai tahun berapa itu? Itu mulai dari tahun 2015. Romo. Dari 2015 itu sampai kita itu ke Sentul sama Bogor, Sentul sama Jogja. Jadi pernah juga dekat Monjali pernah ya? Juga di Jogja. Ya, di daerah Monjali. Nah, jadi dari situ awalnya jadi sampai ngikutin on job training, setelah on job training ambil sertifikasi kurikulum 1, kurikulum 2 tentang ini gitu, tentang rawatan berkelanjutan segala macam, tentang gangguan mental, tentang apa aja pokoknya di bidang pemulihan. Iya. Nah, sampai pada akhirnya ya udah ini sampai pada akhirnya aku bukan diangkat sih, dijadikan counselor gitu, addiction counselor di sebuah lembaga rehab yang punya keuskupan. Gitu. Dari situ akhirnya mengembangkan sendiri, ikut lagi pelatihan terus sampai akhirnya terakhir dapat sertifikasi dari PBB. Itu yang dari PBB kamu pelatihannya di mana itu? Itu secara online. Jadi itu 15 orang. Iya, 15 orang diambil seluruh Indonesia, hanya 15 orang, Romo. Dengan verifikasi, Romo. Gitu. Saya masuk itu UNODC namanya. Di bawah WHO itu di bawah PBB itu ada organisasi satu namanya UNODC yang bergerak di bidang drugs dan perdagangan
manusia. Nah, di situ kemarin dapat sertifikat family intervention. Selamat ya. Jadi intervensi keluarga. Jadi sampai saat ini sih banyak pengalaman sih dari rehab terus akhirnya bisa sampai ke lapas ya Romo ya. Banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya menarik sih Romo buat buat dicari gitu loh, buat dicari kenapa gitu loh. Kenapa ini orang bisa begitu gitu. Sama nggak kayak aku dulu gitu kan. Ternyata banyak permasalahannya Romo gitu loh. Apalagi yang namanya kalau yang narkoba ini kan bukan hanya penyakit si penderita aja Romo. Jadi kecanduan narkoba itu kan juga penyakit keluarga juga. Jadi menyinggung keluarga juga. Otomatis keluarga akan terkena dampak. Gitu. Selama ini banyak sih Romo yang pengalaman memberikan treatment kepada orang-orang yang kecanduan ya Romo ya. Apalagi sekarang kan pegang 20 orang warga binaan Romo. Saya pegang 20 warga binaan gitu. Jadi itu nggak mudah Romo sebenarnya. Cuma karena sudah passion tadi ya Romo. Sudah passion. Jadi kita menjalaninya sesuai itu aja Romo, sesuai passion aja Romo. Rogi, sampai di sini dulu. Jadi saya mau tanya kamu ya. Ya. Karena passion, akhirnya kamu nyemplung di situ, membuat kamu berbeda dalam bersikap kepada mereka ya. Kan mereka itu kan tadi kamu bilang masalahnya macam-macam. Pasti nggak mudah kan menjalin relasi dan membantu mereka. Wong membantu aja susah ya, mencoba. Nah, bisa nggak kamu kasih satu kisah yang kamu hadapi dan itu berdampak juga sama kamu, mengubah kamu gitu. Satu saja kisah yang bisa menginspirasi kita gitu. Satu kisah sebenarnya yang ini Romo, yang paling itu paling mengena itu sebenarnya ketika warga binaan klien klienku itu yang nggak ada orang tua, tiba-tiba berjuang sendiri di lapas. Yang orang tuanya sudah nggak mau ngurusin lagi gitu. Jadi berkaca dulu ya Romo ya. Dulu tuh sebenarnya yang menjadi keuntungan saya itu sebenarnya ketika itu Romo, ketika keluarga dulu masih bisa perhatian ya Romo ya, mungkin ya. Nah, dibanding mereka yang sekarang itu kadang-kadang melihat keluarga aja udah nggak peduli gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita bagaimanapun caranya kita buat family dialog atau family intervention agar mereka tuh bisa gitu. bisa lagi keluarganya begini harus jadi keluarganya ngerti dan si anak juga bisa ngerti juga dengan keluarganya. Kayak kemarin itu aja sebenarnya ikhlas sih melihat mereka sih Rob. Cuma kita nggak boleh konser nggak bisa begitu ya, harus ada jarak ya profesionalitasnya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya masalah-masalah mereka itu ternyata tidak lebih ringan dengan masalah saya dulu Rob. Lebih kompleks ternyata gitu ya. Banyak banget lebih kompleks, benar Romo gitu loh. Dan mereka itu juga kadang-kadang juga mengalami ya ada yang depresi, ada yang anger management yang nggak bisa diatur. Jadi pernah juga ada yang sampai ya, gitu itu ya, kadang-kadang lepas kontrol gitu ya, ngadepin kayak gitu ya. Ada Romo, ada. Cuma kita tahu. Tapi yang sampai sekarang ya orang-orang seperti itu kalau ngelihat kita biasanya pasti nurut Romo.
Nggak tahu kenapa, bukan nggak tahu kenapa. Mungkin karena iya, makanya fashion tadi, Romo. Sama auranya Kadang-kadang lah. mereka kok sama. Jadi kalau mereka kan biasanya kalau program rehab yang biasanya itu hanya program aja, Romo. Tapi fokus aku sebenarnya di konseling, Romo. Konseling. Jadi konseling itulah yang ketika kita satu lawan satu gitu loh. Ketika kita bisa ngebuka permasalahan dia gitu kan. Mencari kadang-kadang orang di lapas itu kadang-kadang saya punya ungkapan ya, Romo ya. Niat baik dibalik perilaku negatif gitu loh. Maksudnya gimana itu? Niat baik dibalik. Masih ngerti nggak, Mo? Niat baik dibalik. Seorang bandar, ya Romo ya. Seorang bandar, niat baiknya apa, Romo? Niat baiknya ternyata memang untuk menyenangkan keluarga, Romo. Tapi perilakunya, Romo, negatif. Nah, yang itu yang kadang kita arahin, Romo. Bahwa kalau bisa, niat baik harus dibarengi juga dengan perilaku yang baik. Kalau bisa, gitu. Jadi, intinya di situ, Romo. Kebanyakan mereka-mereka yang ya seperti itu. Seperti kemarin aku pernah nonton di YouTube tuh tentang anaknya Freddy yang bandar besar itu, Romo. Ternyata Freddy itu dengan keluarganya itu manis sekali, Romo, baik sekali, Romo, dan dia sangat menjaga keluarganya gitu. Ya. Nah, disitulah baru nyambung kan yang dengan perkataan tadi, niat baik dibalik perilaku negatif. Iya. Kadang-kadang itu yang menjadi salah mereka gitu loh, kadang-kadang. Karena di lapas itu bukan hanya pemakai, Romo. Pengedar, penjual juga ada di situ, Romo. Itu kan kamu kalau bersama mereka berusaha untuk membantu, pernah nggak usaha membantu kamu itu malah ditepis dan kamu ditolak oleh dia gitu? Ya, sejauh ini belum, Romo. Karena kuncinya yang aku bilang tadi, di counseling, Romo. Di situ kita bisa saling terbuka. Di situ kita bisa memancing dia buat mengeluarkan segalanya gitu kan. Kamu kalau dari rata-rata sih kalau sampai sampai sekarang sih sebenarnya nggak ada yang kayak itu, Romo. Puji Tuhan nggak ada. Dari pengalaman kamu pernah nggak sampai merasakan kepedihan mereka, terus kamu sampai ikut mendoakan, sampai kepikiran tentang mereka, mohon Tuhan supaya bantu mereka, sungguh sampai kayak gitu nggak pernah? Iya, Romo. Jadi kayak gini, kalau dari karakter kepribadian manusia, Romo, termasuk melankolis korelis, Romo. Melankolis korelis itu salah satunya itu bisa memposisikan di posisi orang lain gitu. Simpati gitu ya, empati mungkin, gitu ya. Itu makanya yang saya bilang passion. Karena saya ada karakter itu. Kamu bulan November ya kamu? Jadi saya itu Agustus. Iya, jadi kadang saya itu bisa memposisikan di posisi orang, Romo. Gimana sih rasanya dia sakit gitu. Gue pasti bisa ngerasain dia sakit kayak gimana gitu. Pengen tahu juga gitu kan. Gitu, Romo. Itu setelah dari sini, setelah dari 2014 aku menyadari bahwa aku punya sifat gitu. Jadi itu kunci yang ngebuat aku selalu berhasil kalau ngelakuin konseling. Karena ketika konseling, kita harus berposisi ke orangnya dulu, merasakan dia. Oh, jadi kamu merasa hal ini tidak baik.
misalnya kan. Gitu. Oh, jadi kamu merasa ini baik, gitu kan. Kita tanya lagi kan. Saya yang baik bagi saya begini. Oh, menurut kamu baik begitu. Nah, kita posisikan dulu diri kita ke orang lain secara alami. Memang saya katakan memang udah karakter ya, Roman. Udah. Aku baru menemukan itu 2015. Tidak terjun di sini. Gitu loh. Mungkin dulu sudah ada. Tapi belum kebuka gitu. Belum kebuka, Romo. Jadi itu yang membuat aku sampai sekarang tuh nggak ada masalah dengan klien. Gitu. Ada nggak dari pengalaman kamu klien yang sudah selesai rehab, terus ngubungi lagi dan ngobrol dengan perspektif baru gitu? Banyak, Romo, banyak. Cuma kalau untuk bertemu tidak, Romo. Saya pun menganjurkan, ya karena menyangkut kode etik juga, Romo. Jadi konselor itu punya kode etik, kita tidak boleh ketemu klien di luar, atau berbisnis dengan klien, atau bahkan sebenarnya kalau klien punya hajatan pun kita sebenarnya nggak boleh, walaupun diundang nggak boleh datang. Itu sudah kode etik konselor. Cuma ketika dia pengen ngobrol, konseling atau ngobrol lah paling nggak secara online, nggak masalah, Romo. Masih banyak kok, Romo, sampai sekarang yang sudah menghubungi. Masih kalau mereka hubungi pasti bertanya gitu, pasti nanya gimana hari ini, gimana feelingnya hari ini. Kadang rindu juga ya mereka disapa ya. Banyak sih. Rindu kamu tanyai juga ya. Iya. Iya. Kadang-kadang juga mereka juga sebenarnya bawa permasalahan mereka sih, Romo. Oh, cerita bahwa, bro, ibuku masih begitu, bro. Masih nggak percaya sama aku, bro. Tapi memang sebenarnya itu, aku selalu tekankan sama kita harus sadar kalau kita sudah selesai program rehab, pasti akan ada stigma. Dan itu selalu saya tekankan. Pasti akan selalu ada stigma, itu dari keluarga, baik itu dari lingkungan, orang lain, pasti akan ada. Jadi bagaimana kamu, kadang-kadang saya kasih PR. Apa PR-nya? Ya PR-nya, misalnya, nanti kalau ibu kamu begitu, aku mau lihat dulu, kamu bagaimana gitu. Tanggapan kamu gimana gitu. Ya. Ketika mereka bilang, oh begini, aku mulai kita masukin lagi, Romo. Aku nggak puas lah sama ibu. Kita masukin lagi kan, Romo. Banyak sebenarnya permasalahan mereka setelah mereka selesai program, banyak. Ya terutama itu stigma dari orang lain, dari keluarga, stigma dari masyarakat. Mereka rata-rata masih suka down kalau kena itu, Romo. Tapi aku selalu mengajarkan sama mereka bahwa bodoh amat lah gitu loh dengan apa. Kalau selagi kamu jalannya lu terus, bodoh amat orang apa gitu. Karena aku juga pernah ngalamin Romo kayak gitu kan dulu. Romo mungkin tahu lah dulu. Ketika dari situ kan banyak banget stigma ke aku, Romo. Aku sampai dipercaya sama keluarga itu, yang percaya sekali itu, Romo. Sekitar tahun 2018 akhir atau 2019. Panjang sekali ya, dari setelah itu ya. Panjang. Iya. Tapi saya tidak pernah nyerah untuk ngebuktiin. Jadi semenjak itu setiap tes urin saya update ke grup keluarga. Oh, aku positif. Sekali perlu kayak gitu, Romo.
Akhirnya berapa kali, 5 kali, 6 kali sejak kemudian aku update lagi. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang keluarga sudah percaya sama sekali. Memang lama prosesnya. Karena saya nyadarin bahwa kepercayaan itu seperti kertas lembar yang polos, bersih, ketika di apa namanya, di runyak. Nah, ketika dibuka kembali, itu pun nggak akan bisa kembali sempurna. Banyak tekuannya. Banyak tekuannya. Tapi aku sadar bahwa yang aku bilang selalu ke klien-klien aku, Romo, tetap berjalan di jalan yang benar. Dan nggak usah bodoh amat, nggak usah dengerin kata orang gitu. Gua nggak percaya, lu udah berhenti gitu. Bodoh amat. Kan gitu. Iya. Jadi suatu saat nanti kan dengan pembuktian kita mereka bakal tahu. Jangan mereka di stigma sedikit langsung down, akhirnya stres, depresi, pakai lagi. Itu yang aku selalu tekankan sama klien-klien. Gitu. Togi, kalau boleh saya simpulkan beberapa poin dari yang kamu sharingkan tadi. Pertama, memang kalau kita mau jadi sahabat orang yang tanda petik tadi itu ya di rehab atau di tempat lapas itu, pertama memang harus ada passion ya. Passion itu membantu kita untuk bisa masuk menyelami mereka gitu ya. Sehingga ini bukan sesuatu yang asing lagi, jadi bagian hidup gitu. Terus yang kedua tadi itu kadang-kadang lihat konselor lain ya, sudah melalui pendidikan ini, konselor kurikulum ini tiba-tiba di tengah jalan setelah mereka udah dapat itu, malah kerjanya di bank, kerjanya di ini gitu kan, malah larinya ke yang lain gitu kan. Jadi aku punya moto sih dari dulu sih. Boleh tahu nggak motonya apa? Harapan itu. Satu harapan, hope. Setiap orang tuh harus selalu punya harapan, dan itu yang membuat kita melangkah maju ke depan gitu. Gimana kalau orang nggak punya harapan lagi, Rom? Ya kan? Percaya bahwa masih ada harapan. Gitu. Tetap selalu there is always hope. Gitu. Harapan. Yang kedua, konsisten, Romo. Konsisten. Yakin kalau konsisten itu bakal mendatangkan sesuatu memang yang diinginkan gitu. Konsisten. Terus yang ketiga itu loyalitas. Itu yang kupegang sampai saat ini. Loyalitas, bahwa kita memang harus loyal gitu. Jangan kita mengerjakan sesuatu itu hitung-hitungan gitu. Tekun gitu ya. Melakukan sesuatu hitung-hitungan. Ya. Tekun. Ya, iya begitu. Terus sama tadi yang kedua. Poin yang kedua tadi yang saya lihat dari sharing kamu, kalau kita mau jadi sahabat mereka yang menderita, kita harus bisa juga menempatkan posisi kita di posisi mereka. Jadi kita bukan sesuatu yang lebih dari mereka, tapi sungguh merasakan apa yang mereka rasakan itu ya. Dan itulah yang kita buat dulu kesetaraan. Dan itu yang saya namanya integritas sebenarnya. Ketika orang mampu masuk ke situ, bahkan kamu jaga benar kode etik itu, sehingga kamu punya trust dari mereka, itu kan namanya integritas ya. Jadi memang orang menjadi sahabat itu butuh integritas ya, supaya tidak berkhianat tadi itu. Iya, Romo. Itu saya rasa poin yang bagus, yang tadi kalau kita hubungi dengan pengalaman orang Samaria tadi saya yakin punya passion. Kalau dia nggak punya passion, dia pasti nggak peduli. Imam saja nggak punya passion kok terhadap orang yang menderita, ya. Tapi dia punya passion, bahkan dia bilang nanti kalau dia butuh sesuatu yang lebih, saya akan datang, saya akan bayar setelah saya pergi. Kan artinya dia punya tanggung jawab, responsibilitas terhadap apa yang ia lakukan gitu ya. Gitu. Ya. Itu. Ada lagi yang mau kamu sampaikan untuk kami semua sebelum kamu melanjutkan pestamu?
Eh, ya, kalau aku sih berpesan cuma ini aja deh, gak usah terlalu pengen melakukan sesuatu yang besar, cukup melakukan satu hal yang kecil setiap hari itu udah cukup. Satu hal yang baik setiap hari itu udah cukup. Melakukan hal kecil satu kali aja satu hari itu susah banget. Iya benar. Apa? Iya, iya susah banget, Romo. Apalagi mau ngelakuin hal yang besar gitu ya. Iya, gak usah muluk-muluk dulu. Jadi intinya apapun yang di dunia ini pasti dimulai dari diri sendiri dulu. Tapi pasti dimulai dari hal yang kecil dulu. Kecil nanti kita sesuatu juga. Dan menjadi sahabat itu melalui hal kecil dulu ya. Melalui hal kecil nggak usah. Hal kecil. Mau jadi penyelamat sahabatnya nggak usah lah. Dimulai dari mendengarkan, mendoakan, menyapa ya. Lakukan hal kecil tapi bermanfaat bagi orang ketimbang melakukan hal besar tapi nggak bermanfaat bagi orang. Saya rasa itu juga yang kita dengarkan dari sabda Tuhan hari ini. Jadi tentang orang Samaria tadi itu kan nggak dapat perhatian atau sorotan besar, tapi dia buat itu untuk orang itu dan bermanfaat untuk yang menderita. So, terima kasih banyak Togi untuk sharing kamu. Kalau kamu mau bergabung lagi dengan kami ikut bersama silakan. Tapi kalau mau melanjutkan dengan ponaan ya, saudara yang ulang tahun, selamat. Salam untuk mereka semua. Terima kasih ya Togi untuk kebaikan kamu. Oke, ya sama-sama Romo. Sama-sama Romo. Kamu Togi. Oke teman-teman, itu sharing dari Bang Togi. Lakukan hal baik yang kecil. Usahakan, kendati kecil tapi usahakan, karena melakukan kebaikan satu hari itu nggak mudah, nggak gampang. Tapi ketika kita berusaha melakukan hal kecil yang baik, yang berguna, apalagi untuk orang yang membutuhkan, itu akan sangat bermanfaat. Tadi Togi juga berbagi sama kita bagaimana dia bisa konsisten untuk selalu melakukan hal yang ia lakukan sehari-hari, yakni menjadi teman bagi yang direhabilitasi atau di lapas. Yakni dia ada 3 hal. Yang pertama tadi dia punya harapan. Harapan itu membuat dia maju, ya. Kemudian dia konsisten. Jadi kalau konsisten terus-menerus dibuat, itu pasti dia akan mendapatkan apa yang sungguh-sungguh ia perjuangkan. Dan yang terakhir adalah loyalitas atau ketekunan. Maka kisah orang Samaria yang baik hati tadi itu sebenarnya kita lihat dalam diri Togi. Togi menjadi Samaria yang sungguh menjadi sahabat bagi orang yang ia tolong. Kalau orang nggak bisa menolong kalau nggak punya dorongan hati. Passionnya Bang Togi tadi itu bisa kita katakan adalah belas kasih ya, kalau orang Kristiani bilang. Dan kita bersyukur ada tidak banyak orang yang mau menjadi seperti Togi untuk orang-orang yang sungguh ada di tempat rehabilitasi. Saya yakin tidak mudah. Kita sendiri menghadapi diri saja kadang berjuang, bergulat, apalagi ini membantu orang yang sungguh-sungguh ada dalam persoalan hidup yang kompleks dan pelik tadi. So, terima kasih Bang Togi untuk sharingnya. Jadi, thank you teman-teman semua yang sudah bergabung, mendalami bagaimana kita menjadi sahabat bagi dia yang menderita. Menderita banyak hal, ya. Banyak hal. Kalau Togi tadi konteksnya adalah orang-orang yang sungguh sedang berjuang untuk keluar dari adiksi. Saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bahwa apa yang dikatakan Togi tadi itu kita harus tekun melakukan sesuatu ya. Kadang kebaikan itu memang harus tekun kita latih. Kita nggak bisa menolong sesama kita kalau kita nggak pernah melatih menolong orang lain ya. Tadi untuk bisa masuk ke pengalamannya Togi tadi, dia ikuti beberapa kali pelatihan dan itu di training kepekaannya untuk kayak gitu. Saya percaya yang namanya menolong, menjadi sahabat bagi orang perlu dilatih. Nggak bisa begitu saja terjadi ya. Saya sebagai seorang imam tidak serta-merta menjadi orang yang bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Harus dilatih kecil demi kecil. Dulu waktu saya menjadi frater, saya dilatih dengan bergabung sama teman-teman. Kalau teman-teman ingat namanya komunitas
Dehonian Muda atau YDC. Di situ saya dilatih kepekaannya untuk mengenal mereka orang muda. Gimana mereka bergulat, menghadapi persoalan yang kadang ngapusi saya, ya kadang pakai uang nggak dikembalikan, kadang juga nggak beraturan pola hidupnya, kadang ada persoalan dengan keluarga. Kita dilatih di situ. Kemudian juga berhadapan dengan umat ketika di paroki, dilatih dengan orang-orang muda yang saya jumpai. Tidak serta-merta saya menjadi PK. Dan kemudian dalam perjalanan waktu menjadi terasah. Akhirnya punya kepekaan, punya sense of friendship terhadap orang lain. Itu butuh dilatih dengan mendengarkan. Kadang kita mau mengomentari perkataan orang, tapi latihan mendengarkan. Ya. Kadang mengucapkan say hello rutin kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kurang diperhatikan. Ya. Kebaikan-kebaikan kecil yang ada harus dilatih. Kalau tidak dilatih, kita tidak bisa menjadi seorang Samaria. Ya. Gitu. Saya ingin mengajak kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga, dengan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Dan hari ini secara khusus, kisah orang Samaria yang baik hati tadi, yang murah hati tadi itu, menginspirasi kita dari pengalaman Togi, bagaimana kita juga harus melatih diri untuk bisa menjadi teman bagi yang menderita. Punya passion itu bisa kita katakan belas kasih tadi itu ya. Oke, thank you semuanya. Mari kita berdoa, kita akhiri pertemuan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang baik dan kekal, betapa tidak mudah kami menjadi orang yang konsisten terhadap kebaikan-kebaikan. Konsisten untuk menolong. Apalagi menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka yang menderita. Kadang kami sendiri tidak kuat dengan penderitaan kami. Kadang kami putus asa dengan penderitaan kami. Maka malam hari ini Engkau mengutus Togi untuk berbagi kepada kami. Bahwa kami pun bisa menjadi sahabat seperjalanan bagi teman-teman kami yang sungguh mengalami kesusahan. Banyak di sekitar kami pribadi yang seperti itu. Bahkan tadi dikatakan keluarganya pun kadang tidak peduli dengan orang itu. Semoga kami lebih peka dengan keluarga kami, dengan anak kami, dengan pasangan kami. Mungkin mereka tidak memiliki teman dalam dunianya, tetapi kami bisa peka dan menjadi sahabat mereka. Maka aku mohon kepadamu ya Tuhan, kepada semua orang yang ikut dalam pertemuan bersama secara online ini, agar Engkau memberi hati yang penuh belas kasih. Hati yang mau menjadi sahabat bagi yang menderita. Dan berkatilah istirahat malam hari ini, tidur kami, keluarga kami, dari segala mara bahaya, dari segala yang jahat, dari segala hal yang membuat kami tidak damai. Semoga istirahat kami Engkau berkati dalam kuasa-Mu. Terima kasih untuk sabdamu, untuk orang Samaria yang Engkau berikan kepada kami, dan atas sabda yang sungguh membuat kami bersuka cita. Terpujilah namamu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Maria yang tak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung kami, doakanlah kami. Para kudus Allah khususnya Santo Matius, doakanlah kami. Dan pelindung kita sekalian, doakanlah kami. Kami semua Engkau jaga dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.